persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Jemaat masih naikkan pujian ini. Ku sembahkan Tuhan, ya Yesus. Sembah Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu.
karena Engkau yang bertahta di atas pujian kami, Engkau yang sanggup jamah kami Tuhan, kami yang lemah dikuatkan, kami yang sakit disembuhkan, kami yang datang dengan beban, masalah, pergumulan, Tuhan menjadi sumber jawaban, sumber kekuatan baru dalam hidup kami. Tuhan, Kau urapi hamba-hamba-Mu yang melayani-Mu Bapa, baik pelayanan mimbar, multimedia, musik, semua yang terlibat di dalam pelayanan Tuhan urapi, dan hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan berkata-kata lewat hamba-Mu, Tuhan mengurapi hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga tamatnya. Biarlah Tuhan Kau tutup bukus kami semua. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang masih dalam perjalanan, Tuhan hentar mereka tiba dengan selamat di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai ibadah kami pada saat sore hari ini dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Kurang bersemangat. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Kita mempunyai Allah yang luar biasa. Amin. Sore hari ini kita mempunyai satu tujuan untuk menyembah Engkau. Dia adalah Raja kita. Amin. Segala pujian, syukur kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
kasih setia Tuhan. Kami mau selalu bersyukur dan bersyukur kepadamu Tuhan. Amin. Haleluya. Lebih lagi katakan kepada Tuhan, kami mau bersyukur. Selalu bersyukur sebab cinta-Mu. Haleluya. Hatiku percaya. Amin. Gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Lebih semangat lagi katakan. Ku akan bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dari. Haleluya. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita, Allah yang hebat. Amin. Haleluya. Terima kasih, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita percaya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita sehari-hari ini, amin. Dia akan memberkati setiap kehidupan kita. Selanjutnya ada kesaksian atau kata-kata pembangunan dari Ibu Pendeta Hosea Sakti. Waktu dan tempat saya berikan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih buat Tante yang memberikan saya pribadi kesempatan untuk bersaksi. Tidak ada rencana, tidak terpikirkan. Tapi itulah Tuhan itu baik. Pertama saya bersyukur secara pribadi saya bisa hadir bersama dengan suami saya yang tercinta. Bapak Ibu mungkin tidak lagi kenal dengan beliau. Ya, puji Tuhan. Berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan menolong memimpin perjalanan kami. Tadi setelah habis ibadah di Bawen, kami langsung melanjutkan perjalanan ke sini, tiba jam 4 kurang sedikit. Puji Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Berbicara tentang kesaksian Tuhan, saya tidak bisa menghitung, tapi hanya satu yang bisa saya katakan kepada Tuhan. Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong kami. Pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan, bulan 10 besok genaplah kami di Bawen 7 tahun. Selama masa pelayanan, ketika kami dipercayakan pelayanan di Bawen, semua oleh karena kemurahan Tuhan. Bukan jemaat yang kami rintis, tapi jemaat yang harus kami bina. Karena memang sedang dalam persoalan, dalam permasalahan, majelis daerah mempercayakan kami, hamba Tuhan suami istri, untuk kami ada di sana. Kemurahan Tuhan yang sangat luar biasa, banyak hal yang kami alami bersama dengan Tuhan, ada banyak perkara yang ajaib yang kami nikmati bersama dengan Tuhan dalam suka dan duka. Luar biasa Tuhan menolong kami. Bahkan yang menjadi satu hal yang kami bersyukur kepada Tuhan, kalau ketika kami masuk di Bawen, kami diizinkan, dipercayakan untuk
memperbaiki rumah Tuhan, bahkan pastori yang tidak ada. Semua berjalan dengan baik oleh karena kemurahan Tuhan. Dan Tuhan percayakan kembali bukan oleh kuat dan gagah kami, tapi semua karena Tuhan. Sementara saat ini Bapak Ibu kami sedang dalam pembangunan. Tapi kesaksian saya ini bukan untuk mencari dana Bapak Ibu. Kami hanya butuh dukungan doa. Karena saya tahu semakin banyak yang mendoakan pekerjaan Tuhan GPD Immanuel Bawen, doa itu melebihi segala-galanya. Amin. Dengan doa yang tidak pernah kami pikirkan, itulah yang Tuhan buat. Tahun ini, bulan ini sudah hampir 1 minggu, kami diberikan kesempatan kembali. Rumah Tuhan, pastori yang baru kami bangun, baru 6 tahun. Tapi tahun ini harus dibongkar kembali. Bukan karena untuk kesombongan, tapi memang karena kebutuhan. Jemaat yang Tuhan percayakan kami layani, bersama dengan jemaat yang ada di Bawen. Bukan orang-orang yang hebat, tapi karena kami sepakat bersatu bersama dengan jemaat. Hanya itu yang menjadi modal utama kami hamba Tuhan. Ketika jemaat mendukung hamba Tuhan yang ada di tempat, segala sesuatu, apapun yang menjadi kerinduan di dalam pekerjaan Tuhan, semuanya bisa terlaksana dengan baik. Amin Bapak Ibu. Itu sebabnya di akhir daripada kesaksian ini, saya rindu Bapak Ibu GPDI Mahanaim Rembang yang ada di sini. Ketika Bapak Ibu berdoa, sebutkanlah nama GPDI Immanuel Bawen. Doa Bapak Ibu sangat berpengaruh buat pekerjaan Tuhan yang ada di Bawen. Dukung kami hamba Tuhan suami istri, supaya kami tetap melayani Tuhan sesuai dengan kehendak Allah. Melayani Tuhan dengan segala kerendahan hati, tidak neko-neko sebagaimana nasihat daripada Bapak Ibu Gembala di tempat ini. Bapak Ibu Gembala yang pernah melayani saya juga yang ada di Keroya. Melayani Tuhan hanya satu, tidak usah neko-neko. Itu saja. Puji Tuhan, membalas kebaikan Tuhan. Kalau tidak keberatan, saya ingin menyanyi untuk Tuhan, Mas. Iya. Saya ingin nyanyikan satu pujian kepada Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Karena kemurahan Tuhan saja kami boleh ada sampai hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu oleh karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat. Saya undang suami saya yang terkasih, kami ingin nyanyikan pujian ini bersama-sama. Monggo Pak. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini.
aku selamanya, Kau hebat selamanya, selamanya Kau hebat bagiku. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, kesaksian dan pujian yang luar biasa sore hari ini biarlah dapat memberkati kita sedang jemaat sore hari ini. Kekuatan kita ada di dalam Tuhan, ada di dalam firman Tuhan, dan saat kita berada di kaki Tuhan, saat kita mau berdoa kepada Tuhan, kita akan memiliki semuanya daripada Tuhan. Untuk sore hari ini, kalau kita ada karena kemurahan Tuhan. Engkau baik dalam hidup kami ya Tuhan. Engkau Bapa yang mengasihi kami. Kami haus akan Engkau ya. Kami mau datang kepada Tuhan, lebih dalam lagi menikmati hadirat Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan. Yesus, Engkau baik bagi kami. Kau Bapa yang mengasihimu, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan di dalam hidup kerajaanmu, kebenaranmu itu hadiahku. Allah yang Tuhan selama hidupku, selama hidupku mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja-Mu. Sidang jemaat Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri. Kau Bapa yang mengasihimu, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah
hidup kami Tuhan. di dalam hidup. Kami mau memandang Engkau. Kami mau ada di dalam kaki Tuhan. Kami mau senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Kami mau senantiasa menyembah Engkau. Kami mau mengandalkan Engkau. Kami mau berharap kepada Engkau Tuhan. Kaulah yang kupandang Selama hidup kami, selama hidup, mengasihimu Tuhan. mengasihimu, Memuliakanmu Tuhan. Bapa dan Rajaku. Kaulah Dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. mengasihi Tuhan. Dengan kasih Kristus, Bapak Heri Fernando masuk di dalam doa firman Tuhan. Bapa dan Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Bapa karena pada sore hari ini Engkau masih menjaga kami, menyertai kami, sehingga kami bisa berkumpul di tempat ini. Amin. Ya Bapa, pada sore hari ini kami juga berterima kasih karena Engkau masih memberikan kesempatan yang indah kepada kami, yaitu kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Ya Bapa, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir di tempat ini, supaya mereka juga pada sore hari ini masih bisa membaca dan mendengarkan firman-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, supaya firman itu bisa menjadikan petunjuk di dalam kehidupan kami, dan supaya bisa menjadikan kami untuk bisa menjalani hidup selanjutnya. Terima kasih Tuhan, dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Waktu selanjutnya serahkan kepada hambanya yang menyampaikan firman. Yang pertama berkaitan dengan seminar besok hari Selasa. Seminar pasangan suami istri, dan ditujukan untuk terlebih khusus untuk keluarga-keluarga muda. Temanya adalah seksual holiness, ya, kekudusan seksual dalam pernikahan. Nah ini penting, ada 3 sesi, dimulai jam 8.30, sesi pertama sampai jam 10. Ya, saya baru dapat rundown acaranya, dan ada 3 sesi, dan ditutup sesi keempat itu KKR. Jadi dimulai jam 8.30 sampai jam 10, sesi pertama bicara tentang seksualitas, ya, menurut dunia. Dan kemudian seksi 2 jam 10:30 mulai sampai mungkin 11:30 tentang seksual menurut Alkitab. Dan kemudian seksi ketiga mungkin habis makan siang. Ya, setelah itu makan siang jam 12
1:30 mulai sampai jam 2. Ya, jam 2, kemudian diikuti dipersilakan tanya jawab, mungkin kurang lebih waktunya 30 menit. Nah, manfaatkan kesempatan ini Pak Ibu. Kadangkala kita dalam pernikahan bicara tentang seksual, bicara tentang seks, sesuatu yang tabu, sesuatu yang ini dan sebagainya. Nah, besok dibahas sama-sama. Ya, yang senior boleh datang enggak Om? Boleh, monggo. Ya, enggak apa-apa. Amin, Pak Ibu. Ya, biar ya tahulah, ngerti tentang seksualitas di dalam pernikahan. Kemudian ditutup jam 4 sore ibadah KKR keluarga, dan temanya ini pemulihan keluarga. Monggo Pak Ibu, pastikan kita untuk ikut hadir bersama-sama untuk supaya keluarga kita dipulihkan. Penting sekali untuk keluarga-keluarga itu dicas ya. Saya pernah katakan di Katolik itu ada semacam peneguhan lagi janji pernikahan. Ya, berapa bulan sekali mereka kumpul di satu tempat, nah itu diteguhkan lagi. Ya, itu bagus sekali saya bilang. Nah, penting sekali untuk kita keluarga-keluarga karena kita tahu sesuai tema kita bahwa iblis akan menyerang keluarga-keluarga. Nah, kalau kita tidak waspada Pak Ibu, di bagian yang itu seksualitas, itu bisa iblis masuk celah. Nah, makanya penting untuk kita dibekali berkaitan dengan seksualitas dalam pernikahan. Nah, berhubung dengan acara KKR, kalau siang itu disediakan makanan dari pastori, tetapi untuk sore KKR, karena ini ada tamu-tamu juga dari wilayah 16, Cepu, Blora, dan daerah-daerah sekitarnya, bahkan ada daerah lain itu juga di luar wilayah 16 juga datang ikut. Nah, mungkin diperkirakan sekitar 200 orang atau 250 termasuk jemaat kita. Nah, makanya penting untuk dimohon kontribusi Bapak Ibu untuk khusus sore itu menyumbang nasi dus Pak Ibu. Ya, terserah berapa maunya, bisa 5, bisa 10, terserah, monggo. Ya, nanti ada didata oleh Tante Yulin dan juga Febe ya, itu dimasukkan di grup biar tahu jumlahnya, ya, supaya udah batas, supaya tidak berlebihan juga. Nah, diseragamkan menunya itu lapis, daging lapis, tempe, tahu, ya, sambal goreng, udahlah, pokoknya seragam. Saudara tolong sendirikan, ada dus menunya ikan gurame, boleh, itu buat saya aja. Enggak bercanda ya Pak Ibu. Jadi monggo diseragamkan ya menunya, nanti bisa tanya langsung sama Tante Yulin. Nah, itu hari Selasa, tanggal 24. Kemudian hari Rabu Pak Ibu, kita seluruh jemaat diundang, ada Beston ucapan syukur di rumah Bapak Daniel Sutopo di Jombok sana. Dimulai acaranya jam 5 sore. Ya, seluruh jemaat ke Gunung Wetan disatukan, Ngerandu juga disatukan. Ya, seluruh jemaat diundang ibadah ucapan syukur besok hari Rabu jam 5 sore di tempat Pak Daniel Sutopo. Di Bencili juga Gundi disatukan di sana. Ya, jam 5 sore, puji Tuhan. Kemudian hari Kamis Pak Ibu, kita ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Nah, penting Pak Ibu, seringkali hari raya ini diabaikan ya, sering kita konsen di hari kelahiran dan juga kematian dan kebangkitannya. Nah, hari kenaikan seringkali tidak dirayakan, padahal itu juga penting. Yesus naik, dia mengirimkan Roh Kudus pribadinya dalam hidup kita. Itu sesuatu momen yang bersejarah, nah perlu kita rayakan, peringati. Nah, makanya Pak Ibu hadir besok hari Kamis ibadah kenaikan Yesus Kristus ke surga jam 4 sore di tempat ini. Dan setelah itu besok-besoknya ada rally doa sepanjang 10 hari dan kegiatan di cabang-cabang disatukan di tempat ini. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua.
Mari kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Sebenarnya saya ingin menyampaikan senjata yang ketiga dalam peperangan berdasarkan Hakim-Hakim pasal 7 itu Pak Ibu. Tetapi karena sore nanti ada tamu, ya pendeta Tujuan Tarigan, jadi saya kembali lagi sampaikan seputar tentang bejana, ya bejana. Karena ini senjata yang kedua. Beberapa kali saya sampaikan tentang bejana. Nah, mari coba kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 4. 2 Korintus pasal 4 ayat 7. 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-7. Kita baca bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 2 Korintus 4 ayat yang ke-7, 2-3. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Ya, puji Tuhan, terima kasih buat kerjasamanya dan silahkan duduk. Saudara yang dikasih Tuhan, untuk kita bisa mengerti secara keseluruhan apa yang ditulis Rasul Paulus dalam 2 Korintus, surat yang kedua kepada jemaat di Korintus, maka kita harus tahu latar belakangnya. Saudara, setelah Paulus menyelesaikan surat yang pertama kepada jemaat di Korintus, nah di antara jeda sebelum Paulus menulis surat yang kedua, maka ada perselisihan antara jemaat di Korintus dengan Paulus. Jemaat di Korintus tidak terima dinasehati oleh Rasul Paulus. Kalau saudara lihat surat yang pertama itu keras, ya, tentang perzinahan, tentang perselisihan, tentang hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan, tentang penyembahan berhala, itu disikat habis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dan itu membuat jemaat di Korintus tidak nyaman, dan hubungan mereka dengan Rasul Paulus tidak baik. Nah, sempat Rasul Paulus mengutus anak rohaninya yang bernama Timotius kepada jemaat di Korintus. Tetapi tidak berhasil. Ya, jemaat di Korintus keras, ya tidak terima. Kemudian Rasul Paulus utus lagi anak rohaninya yang bernama Titus kepada jemaat di Korintus. Dan ketika Titus kembali memberikan kabar baik, ya jemaat udah mulai terima. Nah, kemudian Rasul Paulus menulis surat ini, Pak Ibu, yang kedua kepada jemaat di Korintus. Dan salah satu pesannya, Paulus, dia katakan gini, di dalam ayat 7 ini, harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Nah, Paulus seringkali dalam surat-suratnya, dia menggunakan kata-kata kiasan, figuratif. Ya, kata-kata yang di dalamnya itu mempunyai pengertian tersendiri. Jadi tidak bisa ditangkap secara hurufiah, tetapi di dalamnya itu ada makna, ada arti tersendiri. Ya, seperti duri dalam daging, itu tidak bisa dihurufiahkan. Oh, ada duri, Rasul Paulus lagi ketancap duri dan sebagainya. Bukan, itu berkaitan dengan mungkin penyakit dari Rasul Paulus atau penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus. Jadi seringkali Paulus menggunakan kata-kata kiasan, figuratif. Nah, termasuk di dalam ayat 7 ini, Paulus menggunakan kata-kata kiasan tentang bejana tanah liat. Jadi yang dimaksud dengan bejana tanah liat ini siapa? Yaitu Rasul Paulus sendiri, manusia. Dan apa yang digambarkan oleh Rasul Paulus tidak salah, sangat betul. Karena manusia ini terbuat dari debu tanah. Manusia ini digambarkan sesuatu yang rapuh, mudah pecah. Ya, kalau saudara lihat bejana tanah liat itu gampang pecah, gampang retak, gampang hancur. Demikianlah kehidupan manusia. Ada apa-apa sedikit kita gampang khawatir, gampang susah, gampang panik dan sebagainya. Itulah gambaran kehidupan manusia, bejana tanah liat. Nah, saya tidak bahas berkaitan itu, saudara. Saudara perhatikan, bejana tanah liat yang digambarkan oleh Rasul Paulus, itu diisi oleh harta. Dikatakan dalam ayat 7, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Harta ini, yang dimaksud harta itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Bagi Rasul Paulus,
Tuhan Yesus itu adalah karunia yang sampai dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Saking bernilainya bagi Rasul Paulus. Sampai-sampai dia katakan hidupku ini adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Saking berharganya Yesus dalam hidup Paulus. Tetapi jauh sebelumnya kalau saudara lihat, Paulus dia seorang namanya Saulus waktu itu, dia seorang penganiaya. Dia seorang yang kejam kepada orang-orang yang Kristen. Dia tangkap, dia bunuh, dia siksa orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, sampai satu saat ketika Paulus mengadakan perjalanan menuju ke Damsyik, Yesus menampakkan diri kepada Saulus. Dan saudara tahu ketika Yesus menampakkan diri, Saulus atau Paulus itu sempat buta 3 hari, dia mengalami kebutaan. Dan itu proses yang Tuhan kerjakan sebagai bejana. Tuhan ingin kosongkan bejana dari Rasul Paulus. Dia kosongkan, dia proses alami buta, kemudian dia harus 14 tahun saudara. Sebelum Rasul Paulus itu keluar, melayani, tulis surat-suratnya dan sebagainya untuk jemaat-jemaat yang ada. 14 tahun dia harus belajar. Saudara harus dicuci otaknya. Karena dulu dia penganiaya jemaat. Bagi dia itu sesuatu yang benar. Bayangin saudara. Sesuatu yang benar. Ketika dia tangkap orang Kristen, dia aniaya orang Kristen, dia bunuh orang Kristen. Itu enggak salah. Itu sesuatu yang benar. Dan ketika Yesus mau pakai, itu harus dikosongkan dulu. Dicuci otaknya dulu. Dikosongkan dulu Rasul Paulus. Nah, baru diisi oleh sesuatu yang ilahi. Itulah yang digambarkan oleh Rasul Paulus, bahwa bejana tanah liat itu ada harta yang tak ternilai. Isinya apa? Tuhan Yesus Kristus. Tetapi sebelum Tuhan Yesus masuk di dalam kehidupan kita, perlu dikosongkan dulu bejana itu. Nah, coba saudara lihat, belajar dari Lukas pasal 18. Lukas pasal yang ke-18. Nah, ayat 9. Mulai ayat 9. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Ada 2 bejana di situ. Yang satu Farisi, orang Farisi, dan yang satu pemungut cukai. Nah, ayat 11. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Ya, tunjuk itu sebelahnya, pemungut cukai. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, Yesus berkata kepadamu, orang ini, pemungut cukai ini, pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, saudara perhatikan, ada 2 bejana. Yang satu bejananya orang Farisi. Yang satu bejananya pemungut cukai. Yang orang Farisi, dia sampaikan, nih saya ini, lakukan hukum Taurat, beribadah, berdoa, berpuasa, memberikan perpuluhan, dan sebagainya. Tidak seperti perampok, saya bukan pencuri, bukan perampok, bahkan bukan seperti pemungut cukai ini. Nah, dia katakan seperti itu. Saudara lihat, bejananya terlalu penuh dengan yang namanya kesombongan. Ini perlu dikosongkan, beda dengan pemungut cukai ini. Dia bejananya kosong. Dia katakan, Tuhan ampuni, aku orang berdosa. Itulah bejana yang kosong. Tidak merasa apa-apa di hadapan Tuhan, Pak Ibu. Amin. Amin. Tidak merasa apa-apa.
pada pemungut cukai, saudara. Ya memang bagi orang Yahudi itu salah satu pekerjaan yang dibenci, tetapi pemungut cukai waktu itu pekerjaannya luar biasa. Saudara lihat Sakius, orang yang kaya waktu itu. Meskipun dianggap oleh orang Yahudi itu pekerjaan yang dibenci oleh mereka, bagi orang Yahudi karena mengkhianati mereka. Tetapi bagi orang-orang pada waktu itu lihat, wah ini pekerjaan yang prestis, ini pemungut cukai, ini waduh tambang ini basah, tempat yang basah. Tapi saudara lihat pemungut cukai ini datang di hadapan Tuhan dengan hati yang kosong. Dia katakan, Tuhan ampuni aku orang berdosa ini. Dia nggak tunjuk orang lain, dia nggak bandingkan dirinya dengan orang lain dan sebagainya. Dia sadar bahwa dia adalah orang yang berdosa. Itulah hati yang kosong. Itulah bejana yang kosong. Pak Ibu, berapa banyak orang-orang Kristen datang kepada Tuhan, bejananya terlalu penuh, diisi mungkin dengan pengalaman-pengalamannya, diisi dengan kisah hidupnya, diisi dengan aturan, diisi dengan adat istiadat dan sebagainya, dan tidak mengizinkan harta yang tak ternilai yaitu Yesus Kristus itu masuk di dalam bejana hidup kita. Bill Johnson, seorang gembala sidang besar di Amerika dan gerejanya juga luar biasa, dipakai Tuhan. Ya masih hidup sekarang beliau ya. Opanya pernah cerita, opanya ini satu angkatan dengan seorang hamba Tuhan yang bernama Smith Wigglesworth. Nah dia dekat dengan Smith Wigglesworth, opanya. Dan saudara tahu Smith Wigglesworth itu dipakai Tuhan luar biasa. Ya pendeta Smith ini, hidup di awal-awal tahun 1900. Dipakai Tuhan luar biasa, bangkitkan orang mati 32 orang mati dibangkitkan. Dan menyembuhkan banyak ribuan orang sakit. Itu Smith Wigglesworth. Tetapi kisah hidupnya saudara, waktu itu banyak orang yang tidak menerima, tidak suka dengan Smith Wigglesworth. Tidak suka. Sekarang aja diagung-agungkan, banyak ribuan bukunya menceritakan dengan tentang kisah Smith Wigglesworth dan sebagainya. Tetapi waktu itu, ini opanya cerita, waktu itu banyak orang yang tidak suka terhadap Smith Wigglesworth. Karena caranya kontroversial. Saudara, dia kalau bangkitkan orang mati, pernah ya suatu saat, dia caranya memang beda-beda. Saya kasih tahu satu aja kontroversialnya. Dia angkat itu orang mati, istilah orang Jawa dicengkiwing gini. Dia pepetin tembok, dia pukul perutnya. Itu orang mati loh saudara. Dia pukul perutnya, bangun, bangkit. Bangkit, enggak, jatuh. Orang mati saudara. Dia ambil lagi, dia cengkiwing lagi, pepetin tembok, pukul lagi perutnya. Bangkit dalam nama Yesus. Bangkit, enggak, jatuh saudara. Jatuh lagi orang mati. Yang ketiga kali, dipepetin lagi tembok, dipukul lagi lebih keras. Saudara lihat, keluarganya lihat loh, keluarga yang meninggal. Pukul lagi, yang ketiga, bangun, itu orang mati. Caranya memang kontroversial. Coba saudara ada di tempat itu, mungkin saudara pikir, waduh, ya gak biasa cara seperti itu. Dia pernah sembuhkan orang yang lumpuh, ya orang lumpuh, dua kakinya lumpuh gak kuat, dan ketika berjalan dia harus pakai tongkat ya untuk menyanggah kakinya. Saudara tahu yang dilakukan oleh Smith Wigglesworth ketika ada orang lumpuh seperti itu, dia suruh berdiri pakai tongkat orang lumpuh ini. Dia bilang, tolong ambil tongkatnya. Dia suruh orang lain ambil tongkatnya. Orang lain bingung, ini kalau diambil jatuh itu orang lumpuh. Ambil, cepat, diperintahkan. Ambil, saudara, jatuh orang lumpuh itu. Gedubak, ya saudara. Itu kursinya ya kayak kita ini, panjang-panjang waktu itu ya. Kayu, jatuh, kena kayu mungkin kakinya apa dan sebagainya. Sakit kan, suruh bangun lagi. Bangun lagi, mungkin dibantu pakai tongkat lagi. Jangan pakai tongkat, ambil lagi, jatuh lagi saudara. Berkali-kali, itu bukan 3 kali, 4 kali, berkali-kali sampai dia bisa berjalan. Bayangin, itu Smith Wigglesworth, caranya kontroversial. Itu banyak orang yang tidak suka, sampai suatu saat orang berkata, orang sakit kamu sembuhkan, anakmu sendiri, Ahlis namanya.
Itu sampai meninggalnya. Itu tuli Pak Ibu, itu nggak sembuh. Dia sembuhkan orang sakit di luar sana. Dia bangkitkan orang mati, tapi anaknya sendiri tuli sampai meninggalnya. Itu nggak sembuh. Dia harus pakai alat pendengaran. Itu diomongin orang, diserang habis-habisan oleh semit. Kuasa mana yang kamu pakai? Lihat tuh anak kamu nggak sembuh. Kamu bisa sembuhkan orang lain, tapi anak kamu nggak sembuh, dan sebagainya. Diserang habis-habisan, karena memang caranya kontroversial. Waktu itu banyak orang tidak bisa terima Smith Wigglesworth. Kenapa? Karena bejalanya terlalu dipenuhi dengan hal-hal yang bukan ilahi. Wah, ini bukan ilahi ini nggak normal, ini dah sebagainya. Padahal kalau sesuatu yang ilahi, bicara sesuatu yang ilahi, itu bicara sesuatu yang tidak lazim, Pak. Baru setelah meninggal, orang-orang agung-agungkan Smith Wigglesworth. Agung-agungkan, banyak ribuan buku menulis tentang Smith Wigglesworth, kuasanya, pelayanannya, hidupnya, dan sebagainya. Banyak, dan bukunya bestseller juga. Seringkali seperti itu, saudara lihat hamba Tuhan Musa, waktu disuruh Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, memimpin bangsa Israel. Apakah orang-orang Israel menerima Musa? Tidak. Seringkali orang-orang Israel menyalahkan Musa, memarahi Musa. Bahkan saudaranya sendiri, Maryam dan Harun, sempat emang yang dipakai Musa aja, kita juga bisa dipakai. Waktu itu loh saudara. Kalau sekarang orang Yahudi mengagung-agungkan Musa. Wah, itu seorang nabi besar. Tapi waktu itu, waktu mereka hidup di zamannya Musa, nggak terima saudara. Hatinya terlalu dipenuhi dengan hal-hal yang lain, tidak bisa menerima sesuatu yang ilahi. Makanya itu menjadi satu alasan mungkin Yosua ketakutan untuk menerima tugas dari Tuhan menggantikan Musa memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Sampai berkali-kali Tuhan katakan, kuatkanlah hatimu kepada Yosua. Jadi nggak mudah. Saudara lihat banyak hamba-hamba Tuhan yang diperlakukan seperti itu, nggak terima. Bahkan Yesus sendiri dalam pelayanannya itu ditolak oleh orang-orang Nazaret, ditolak oleh saudaranya sendiri, ditolak oleh orang Farisi. Kenapa? Karena hatinya tidak bersedia dikosongkan dan membiarkan Yesus, harta yang tak ternilai itu masuk di dalam hidupnya. Saudara mungkin sekarang saudara bisa percaya kepada Yesus. Coba mungkin kalau kita hidup di zaman Yesus. Bisa-bisa kita menjadi salah satu dari orang Farisi mungkin. Kita bisa-bisa menjadi salah satu orang yang menolak Yesus. Wah, ini kontroversial, ini nggak normal. Dia kerja di hari Sabat, kita harus kuduskan hari Sabat. Ya, harus hari Sabat nggak boleh kerja. Ini tambah menyembuhkan orang sakit. Wah, nggak terima. Dia melawan Allah, berontak kepada Allah dan sebagainya. Mungkin. Kalau sekarang aja bisa kita terima. Tapi mungkin waktu hidup dulu. Di zamannya Yesus. Enggak mudah, makanya saudara, hati kita perlu dikosongkan. Orang Farisi terlalu dipenuhi dengan tradisi, dipenuhi dengan aturan-aturan tentang hukum Taurat dan sebagainya, sehingga tidak mengizinkan Yesus, harta yang tak ternilai itu masuk di dalam bejananya. Karena itu mari pagi hari ini Pak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kosongkan bejana tanah liat kita, hidup kita. Izinkan harta yang tak ternilai, yaitu Yesus Kristus itu masuk, menguasai, memimpin hidup kita. Amin. Selama kita masih belum mengosongkan bejana tanah liat, kita isi dengan mungkin pengalaman-pengalaman, dengan tradisi, dengan budaya dan sebagainya. Tentang masa lalu kita, wah harusnya gini, gini. Saudara percayalah, tidak akan bisa masuk sesuatu yang ilahi. Sesuatu yang ilahi itu bekerja progres Pak Ibu. Progres, nggak bisa kita patokan harus gini, nggak bisa. Sesuatu yang progres, beda-beda caranya. Nggak bisa kita, harus gini dan sebagainya. Kalau kita masih seperti itu, percayalah, kita nggak akan bisa masuk sesuatu yang ilahi di dalam hidup kita, nggak bisa. Makanya penting untuk kita mengosongkan diri kita Pak Ibu, bejana tanah liat. Seperti Rasul Paulus, dia kosongkan dirinya dan mengizinkan harta yang tak ternilai itu, yaitu Yesus Kristus, menguasai hidupnya. Dan apa yang terjadi kalau saudara lihat di dalam 2 Korintus tadi,
pasal yang keempat, harta ini kami punyai dalam bencana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Saudara, ketika kita mengosongkan bejana tanah liat kita dan izinkan harta yang tak ternilai itu Yesus Kristus masuk dalam hidup kita, percayalah, ada kekuatan yang melimpah-limpah yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Amin. Amin Pak Ibu. Di tengah orang dunia mungkin khawatir, saudara, kalau ada Yesus di dalam hidup saudara, menguasai hidupmu, percayalah, engkau enggak khawatir, enggak takut, enggak bimbang, karena Yesus yang pegang masa depan kita. Amin. Tuhan Yesus yang pegang hidup kita, keluarga kita ke depan dan sebagainya, itu ada di tangan Yesus. Karena itu terus kosongkan diri kita, biarkan Yesus saja yang bertahta, bercokol di dalam hidup kita dan memberikan kekuatan kepada kita semua. Amin. Saya minta tolong. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Allah, Bapa kami yang di dalam surga, yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh Tuhan merupakan kebahagiaan tersendiri buat kami sidang jemaat-Mu. Kalau pada pagi hari ini kami masih bisa berimbun berbuat bakti kepadamu ya Tuhan. Kami boleh mendengarkan sebagian firman-Mu yang telah disampaikan kepada kami hamba-Mu ya Tuhan. Dan menjadi doa kami, Engkau sendiri akan mematerakan dalam hati kami masing-masing dengan firman-Mu. Sehingga firman boleh membentuk kehidupan kami. Dari segumpal tanah liat, boleh menjadi suatu bencana indah di pemandangan-Mu menurut kehendak-Mu ya Tuhan. Kami tidak bisa memaksakan kehendak kami dalam Engkau Tuhan, karena Engkau saja yang boleh memakaikan kehidupan kami, supaya kami boleh menjadi suatu alat-Mu yang menjadi berguna buat pekerjaan-Mu yang mendatang ini. Hamba-Mu telah melayani firman-Mu, Engkau pakaikan hidupnya, sehingga boleh menjadi berkat di mana saja hamba-Mu ini berada, khususnya di dalam pelayanan yang ada di tempat ini ya Tuhan. Urapan dari surga selalu mengurapi hamba-Mu ya Tuhan, sehingga hamba boleh menderita berkat guna hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa ulang setia hamba-Mu di usia yang lanjut Tuhan, Kau memberi kesehatan, kekuatan batu beliau Tuhan, supaya dengan tubuh yang sehat hamba-Mu boleh mengembarkan sinar-Mu yang ada di tempat ini ya Tuhan. Demikian juga seisi rumah pastori, Engkau pakai kehidupan mereka, sehingga di dalam pelayanannya boleh menjadi berkat guna hormat dan kemuliaan nama-Mu. Demi juga kepada sidang jemaat-Mu ya Tuhan, mungkin menghadapi suatu permasalahan, marilah Kau tolong Tuhan, karena seorang pun tidak bisa ya Tuhan mengerti kekuatan kami sendiri, tetapi semua itu karena kasih dan kemurahan-Mu. Mungkin ada sidang jemaat-Mu yang sakit ya Tuhan, doa kami Engkau memberi kesembuhan buat mereka, walaupun mereka sudah terbaring berapa lama mengharapkan kesembuhan, tetapi belum kunjung dari Engkau Tuhan, tetapi ajalah umat-Mu untuk selalu beriman kepadamu, pengharapan daripada Engkau Tuhan. Biar lambat Tuhan, biar cepat, Engkau pasti bekerja, karena janji-janji firman-Mu ada iya dan amin. Engkau berjanji kepada Abraham, janji itu 25 tahun baru digenapi Tuhan. Begitu kepada kami sering meminta kepada Engkau Tuhan, janji-janji-Mu secara instan, seketika, tetapi semua itu menurut kehendak-Mu saja yang jadi Bapa. Mungkin saat ini ada lemah, Roh Kudus yang menguatkan dan mengkokohkan dan mempercayai mereka ya Tuhan, supaya mereka jangan tenggelam di dalam kelemahan, jangan tumbang di dalam iman percaya mereka, tetapi senantiasa mereka berapi-api menyembah kepada-Mu ya Tuhan. Mungkin saat ini melihat suatu kepicikan jalan buntu belum ada berkat, menjadi doa kami Tuhan, Kau buka jalan dan Kau memberkatinya buat sidang jemaat-Mu, sehingga ada ucapan syukur dinaikkan kepada-Mu ya Tuhan. Mungkin ada yang sudah lama meninggalkan Kau, tidak kelihatan batang hidungnya di mana saat ini berada. Pada awalnya mereka mengebu-ngebu dan miring kepada-Mu, tetapi pada akhirnya mereka tenggelam dan terhilang. Doa kami Tuhan, kasih-Mu mula akan memanggil kepada mereka kembali, seperti anak terhilang kembali pada orang tuanya. Itulah menjadi doa kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, suara radio mana yang sedang mengundang Engkau berkati, para pembicara-pembicara Engkau berkati, sehingga boleh menjadi berkat di dalam penyiaran tersebut Tuhan. Nemahan dan center yang digalakkan Engkau berkati, sehingga boleh mencetak anak-anak Tuhan bermutu di hadapan-Mu Tuhan. Ini menjadi doa kami. Seluruh kegiatan di tempat Engkau berkati Tuhan. Bagi anak-anak-Mu yang saat ini masih sendirian, menginginkan jodoh, Tuhan menjadi doa kami. Engkau memberikan jodoh kepada sidang jemaat-Mu yang mereka menginginkan rumah tangga, sehingga mereka ada penghiburan di dalam hidup ini Tuhan.
Karena hidup ini suatu perkawinan, ada suatu kebahagiaan tersendiri buat manusia Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau memberikan kepada mereka pendamping yang sejodoh buat mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Lewat kesempatan ini pula Tuhan, kami berdoa pemerintahan negara kami Indonesia Tuhan. Mulai dari Bapak Presiden, Engkau berkati Tuhan, Engkau hikmat akal budi menyertainya, segala memimpin negara dan bangsa kami dan bahagia Tuhan. Tuhan, para menteri sebagai lengan panjang dari hamba Presiden, Engkau berkati supaya mereka jangan korupsi Tuhan, tetapi mereka boleh menjalankan dengan baik. Gaji mereka sudah cukup, melebihi dari cukup Tuhan. Apakah lagi mereka korupsi Tuhan? Tetapi menjadi doa kami, tolonglah Bapak, Engkau berkesadaran buat pejabat-pejabat, coba mereka jangan korupsi Tuhan. Terima kasih Bapak, keamanan seluruh Indonesia akan serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Supaya kami bebas beribadah kepadamu Tuhan, dan tidak menutup kemungkinan Tuhan percobaan-percobaan dengan melanda faksi dan jemaat-Mu, tetapi semua diserahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ampunilah segala dosa salah kami ya Tuhan, supaya kami ada di hadirat-Mu. Inilah doa-doa kami yang kami naik kepada-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan, yang kami sudah minta, kami sudah perhalaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Maha besar Allah Bapa di dalam sorga, Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada akhir kebaktian ini ya Tuhan, kami datang kepadamu, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu buat kehadiranmu di tengah-tengah ibadah kami. Tuhan sudah berfirman kepada kami melalui hamba-Mu, materaikanlah firman-Mu di dalam hati dan kehidupan kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang dapat memahami setiap firman-Mu. Bahkan kami boleh Tuhan menghayati setiap firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa buat hamba-hamba-Mu yang sudah melayani dalam ibadah pagi hari ini. Engkau pakai mereka lebih daripada yang sudah-sudah. Urapan kuasa-Mu selalu mengurapi pelayanan mereka, sehingga mereka selalu menjadi berkat-Mu di tengah jemaat-Mu ya Tuhan. Bahkan seberapa kami yang hadir beribadah kepadamu, berkat yang sama juga menjadi bahagian hidup kami. Berkatilah rumah tangga anak-anak-Mu dengan damai sejahtera. Berkati usaha pencarian umat-Mu dengan berkat-berkat yang membuat selalu umat-Mu bersuka cita ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hentar sebentar kami pulang, tutup bungkus kami semua dengan kuasa-Mu. Bersamalah dengan kami, di mana kami ada Tuhan ada menyertai dan melindungi kami. Terima kasih, angkat kedua belah tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia yang berlimpah-limpah. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti menjadi bahagian hidupmu. Dan sekarang saudara-saudaraku, marilah kita pulang dengan damai sejahtera, sukacita, perlindungan yang dikerjakan oleh Allah Bapa di dalam persekutuan anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kepada kita semua mulai hari ini sampai Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.